Nah, ini kalau kita bicarakan ya dari sisi aspek metafisiknya ya. Jadi terjadi di sini pada masa lalu karena pastilah pertautan energi yang ada dari waktu ke waktu pasti terjadi. Dan ini coba kadang kita bicarakan karena sejak awal mulai masuk dari tadi kebun teh sampai ke pintu itu kita sudah disambut dengan seperti yang memang berada di sini. Artinya mereka menyambut dengan bentuk yang cukup besar ya, yang seperti pengawal seperti itu. Kemudian kita masuk ke pintu bawah menuju ke sini itu sudah bentuknya proporsional gitu kan. Ternyata di sini situasinya lain. Seperti apa nih kira-kira yang bisa kita sampaikan? Jadi kalau saya melihatnya nih, ini dari yang apa yang saya rasakan mungkin nih, saya melihat tempat ini itu memang tempat yang sudah jadi aktivitas yang cukup yang sangat lama pasti ya. Tapi dia itu ada beberapa generasi yang menggunakan tempat ini. Jadi dari pertama kali membangun dan ada kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, dan generasi berikutnya itu ada kayak tidak selalu menggunakan tempat ini sebagai fungsi yang sama. Dengan juga keberadaan orangnya pun juga agak berbeda-beda. Tidak bukan berarti keturunan, tapi jadi ada misalnya dulu ada satu peradaban pertama di sini, kemudian ditinggalkan, ada berikutnya yang menemukan tempat ini. Ya seperti kita saat ini juga, kita kan saat ini datang ke sini orang menggunakan tempat wisata, ada yang menggunakan tempat yang lain-lain gitu. Tapi yang originalnya tempat ini sebagai apa itu saya tidak bisa menangkap dengan jelas. Tapi ada beberapa sosok-sosok yang kelihatan nggak begitu banyak dari generasi pertama. Pakaiannya, kostumnya cukup unik, tidak seperti pakaian kuno, bahkan malah cenderung agak modern gitu. Ya, berarti tidak seperti yang terlihat antara Jawa dan Sunda seperti itu. Oh enggak. Jadi agak ya modelnya penuh, baju penuh itu tidak tapi materialnya saya kurang tahu tuh, apakah logam, apakah dia itu kayak lentur tapi juga keras, warnanya hijau mengkilap gitu. Itu yang saya rasakan. Tapi setelah berikutnya, generasi berikutnya ada juga yang mulai udah kayak punya pasukan, nah gitu ada itu. Tapi saya rasa itu bukan pada zaman yang sama dengan yang generasi yang pertama tadi. Berarti kalau yang kita perhatikan tadi munculnya seperti pasukan yang berseragam dan cukup banyak tadi, itu berasal dari periode lebih tua atau lebih muda yang? Kalau saya merasakan tuh jauh lebih muda dibanding yang pertama tadi. Itu ada perbedaan fisik ya atau posturnya dan lain sebagainya. Ya betul. Sudah jelas. Dan ini, nah yang penting lagi, kemampuan komunikasinya berbeda ini. Kalau yang baru-baru ini kita lebih mudah untuk komunikasi linguistiknya. Ya, kita lebih gampang untuk nerima bahasa-bahasanya dia begitu ya. Datang kepada kita, kemudian dia menyampaikan sesuatu, kita balas dia salamnya itu lebih mudah. Kalau yang generasi pertama itu kayaknya juga dia nggak terlalu peduli dengan kita. Kita ini pun dia juga cuma kayak atau karena itu gambaran masa lalu aja ya, dia hanya dengan aktivitas dia sendiri gitu saja. Ya. Jadi seperti sebagaimana yang kita lihat di kebun teh sampai yang ngikuti kita sampai di sini tadi, kita tidak bisa memahami apa-apa yang mereka sampaikan. Bahkan mungkin kelihatan seperti diam, seperti itu ya. Betul. Sampai di sini kemudian mereka menyambut, tetapi tidak dengan bahasa-bahasa yang khusus begitu. Iya, betul. Nah, tapi kemudian kita di sini ada sosok-sosok yang memang satu zaman dengan mereka dan tidak terlalu juga komunikatif ya. Nah, yang unik ini justru yang datang agak terakhir-terakhir, seperti serombongan pasukan dengan baju yang seragam. Iya. Ini mungkin ada informasi. Untuk dari pasukan yang baru datang itu, menurut penglihatan saya, dia ada lebih dari 100 orang. Itu dari zaman lebih modern. Berarti itu sudah ada kayak semacam kerajaan atau? Iya, seperti kerajaan seperti itu. Ada semacam kerajaan ya. Dan mereka seperti ada kepemimpinan terstruktur yang seperti itu ya. Nah, kalau mungkin di ini coba untuk dimintakan informasi, itu kira-kira berasal dari periode atau zaman kerajaan apa itu kira-kira? Di sini susah juga untuk berkomunikasi, perbedaan bahasa yang sangat jauh, yang susah dimengerti juga. Dan seperti yang saya lihat itu kerajaan sebelum kerajaan Kahuripan dan Pajajaran juga. Berarti ya kalau masa Kahuripan sekitar tahun 1000-an. Iya. Nah, di sini kalau secara
arkeologi ditemukan paling tua itu Tarumanegara. Tarumanegara. Itu sekitar abad ke-3 dan 4. Tapi ini apakah yakin ini dari Tarumanegara? Saya rasa enggak agak susah nih. Susah ya? Yakin, Kayaknya sebelumnya. Sebelumnya. Kayaknya sebelumnya. Tapi saya masih kalau dari ini pasti sebelumnya. Tapi saya lihat tuh kok propertinya sudah agak Propertinya bagus ya. agak modern. Bahkan Bingung seperti zaman-zaman perang-perang baju-baju besi Eropa begitu ya. Yang itu tidak terjadi pada zaman-zaman kita kenal, misalnya ada era Majapahit, Pajajaran dan sebagainya, tidak kita kenal malah. Kalau tradisi kerajaan kita itu kan, kerajaan di Jawa itu prajurit itu nggak pakai baju kan. Iya. Nggak kayak seperti orang Eropa yang pakai baju zirah kan. Kalau di sini rata-rata kan pakai baju gitu. Iya. Ini agak aneh, ini kok beda dengan. Iya. Tapi kalau dia itu jadi gini, kalau keterangannya dia itu memang bukan yang bangun tempat ini, yang pasukan tadi itu ya. Dia memang menemukan ini sudah ada, kemudian menjaga di daerah ini, karena ini ya tempat yang mungkin kalau kayak seperti kita menemukan tempat yang powernya bagus, kemudian ada peninggalan ada dari mereka sebelumnya, nah mereka menjaga tempat ini. Ada 3 tadi kalau nggak salah panglimanya yang datang. Yang asli merupakan periode yang membangun lokasi ini. Ada yang datang juga. Enggak. Tapi kalau yang dari periode yang posturnya agak lebih besar, itu memang berasal dari yang membangun tempat ini. Sepertinya begitu. Itu masih satu kelompok dengan yang ada di sini. Dia pakai baju hijau, agak panjang-panjang begitu kan, dia pakai baju hijau panjang gitu. Selipuran aja, kita nggak tahu apa aktivitasnya, saya juga nggak begitu ini. Tapi dia memang bawa kayak semacam alat kotak gitu, ada kayak tempat cairan dan sebagainya gitu. Belum tahu saya aktivitasnya dia ngapain. Iya, itu seperti ya jalan ke sana, jalan ke sini gitu aja ya. Dan nggak banyak sebenarnya orang yang gitu. Nah, kalau ini kan ada ini tempat-tempat yang tadi kalau dari sisi beberapa ahli mengatakan di depan kita itu seperti tempat upacara dan sebagainya. Kalau dari energi masa lalu sebetulnya memang benar nggak itu tempat upacara, seperti ada meja dan lain sebagainya seperti itu? Kalau saya ngeliatnya gini kan, biasanya kalau tempat meja upacara terus itu ada orang untuk pengorbanan sesuatu, itu kan biasanya selalu ada energi negatif yang tertinggal di situ. Bagaimanapun juga orang yang dikorbankan gitu. Nah, saya sendiri nggak merasa energi orang yang ada sesuatu makhluk hidup yang dikorbankan di situ. Saya nggak merasa. Kalau itu bukan pengorbanan, misalnya semacam sembahyang atau berdoa kepada misalnya apa yang dianggap mempunyai kekuasaan seperti itu? Itu mungkin atau mungkin cuma hanya untuk prosesinya mereka, misalnya kayak semacam kita punya tempat untuk menaruh sesuatu, meja makan dan sebagainya itu, atau meja untuk makanan dan sebagainya, itu masih mungkin gitu. Beberapa peralatan yang ditaruh di sana, tapi itu tidak untuk pemujaan kok saya tidak merasakan itu. Kalau Mas Iqbal gimana Mas Iqbal? Kalau menurut saya sih itu seperti tempat untuk berpesta. Lebih tepatnya untuk berpesta, dan karena yang saya rasakan di situ itu ada makanan gitu. Ada makanan dan tidak ada energi negatif sama sekali. Energi yang saya rasakan itu walaupun seperti mungkin berpesta dengan situasi dengan kesakralan ya mungkin. Ya walaupun tidak seperti kita bayangin pesta sekarang lah yang rame dengan musik-musik enggak, tapi menarik menurut saya ya. Yang saya menarik itu gini, yang generasi pertama itu energi orang yang sangat sudah civilized. Penuh kedamaian gitu. Harmoni gitu. Terus enggak ada situasi mistis itu enggak ada. Enggak ada. Jadi itu seperti peradaban yang sangat modern begitu ya. Mereka hidup dengan segala macam kecukupan. Mereka sudah dalam posisi settle secara komunitas ya kayak gitu ya. Nah, tapi kemudian dari generasi itu ke generasi berikut itu ada semacam keterputusan memang. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ditinggalkan begitu. Apakah mereka memang di sini cuma temporary untuk moving memang itu saya kurang ini. Tapi sepertinya itu soalnya dari zaman manusia purba itu memang tempat tinggal mereka juga berpindah-pindah atau nomaden seperti itu. Ditinggalkan jadi untuk sementara, terus ditemukan lagi pada generasi berikutnya, terus dipakai lagi seperti itu. Ya, jadi sesuatu kalau kita tarik ke masa kekinian itu ada berbagai situasi dan kondisi itu. Jadi ada yang kalau kita lihat yang justru dari generasi yang lebih tua itu justru sesuatu yang kelihatan stabil. Atau dari mungkin bisa saja peradaban mereka juga tinggi gitu yang kita nggak tahu, tapi kemudian mungkin sesuatu hal itu putus kemudian hilang dan ganti generasi berikutnya. Terus kemudian muncullah yang seperti struktur
para prajurit ya. Kemudian mereka berdatangan ke sini tapi hidup pada zaman yang berbeda. Nah, kalau saya lihat sebetulnya ini para prajurit ini melihat kita itu seperti ya mereka menghormati. Iya. Kedatangan kita itu menghormati, seperti mereka ada yang menyambut dengan segala kesantunannya yang seperti itu. Nah, sebenarnya tadi yang cukup unik mau saya tanyakan ke Mas Ilham nih. Saya tadi di sini seperti melihat ada harimau putih besar itu. Nah, kira-kira dari wilayah sini atau memang dia memang merupakan sebuah kekuatan yang berada di sini, Mas Ilham? Saya rasa itu bukan penunggu di sini atau penghuni di sini, bukan. Dia merasakan mungkin agak jauh sebenarnya dia dari kehadiran kita, kemudian dia mengikuti saja kita ke sini. Dan dia pun juga tidak masuk ke area di sini, dia hanya di bawah di sekitar situ kan. Ya, memang tidak masuk di area. Dia seperti mutar-mutar di situ. Tapi cukup besar dan eksistensinya kelihatan gitu. Sangat kelihatan. Mungkin itu ya termasuk penjaga-penjaga tanah Siliwangi lah mereka mungkin. Oh iya. Oke. Dari kerajaan kalau itu, insya Allah dari kerajaan. Ada Iya. tanda-tanda simbol-simbol bahwa dia dari penjaga kerajaan. Kalau dilihat Masa lalu lah maksudnya ya. kalau dia dari simbolnya apa itu? Ya, dia itu harimau memang putih begitu, kemudian bulunya cukup tebal, tapi dia tuh pakai kayak apa orang Jawa itu bilang jamang gitu. Dia kayak segaris hiasan di kepalanya yang ada emas dan emas dan ada kayak apa namanya permatanya. Permata, gitu. Ya. Ya, biasanya kalau di metafisis itu ya melambangkan bahwa itu semacam binatang yang memang ada afiliasinya dengan suatu kerajaan. Oke, ini tadi kalau ini disebut sebagai punden berundak begitu. Ini kita masih berada di tingkat pertama ini. Kita juga banyak dapat informasi yang tereksplor di wilayah ini. Nah, gimana kalau kita ke yang tingkat berikutnya? Boleh. Ayo, mari kita ke sana yuk. Nah, kalau saya lihat tadi ya, sejak kita jalan-jalan di sekitar tempat ini, selalu melihat bahwa batu ini semuanya hampir kelihatan persegi 5, prisma ya. Prisma. Tapi kemudian yang unik lagi, hampir semua batu itu terdapat seperti lubang. Ya. Lubang bulat seperti itu. Kalau di Jawa seperti ini, permainan congklak atau dakon. Tapi cuma satu aja gitu. Kira-kira apa ini ya? Kalau di kalangan arkeologi ya, mereka ada yang mengatakan, kan ada juga kelompok yang berpendapat bahwa situs Gunung Padang ini adalah hanya batu-batu ini dari alamiah karena ada faktor pembentukan tertentu sehingga berbentuk prisma, tapi masih belum bisa dijawab kenapa ada semacam kayak gini, kayak bekas, kalau mungkin bekas jatuhan air gitu ya, tapi kok ini Semua dan hanya satu gitu. Jadi agak ini semakin menguatkan bahwa kemungkinan besar ya memang ini adalah tempat yang sengaja dibangun, bukan hanya terjadi secara alamiah gitu ya. Begitu. Nah, seperti ini merupakan tempat yang dibangun manusia lah. Nah, seperti itu ya. Kalau itu misalnya pengunci, itu ada beberapa yang tersusun juga tidak menunjukkan bahwa itu semacam batu yang saling terikat yang seperti itu. Ya, kita teruskan aja. Saat ini kita berada di sub kedua atau punden berundak yang tingkat kedua. Nah, ini kalau kita lihat sub pertama dari atas, dari sub kedua seperti ini ya, kelihatan tadi altarnya dan batu-batuan yang memang terlihat seperti berserakan, tapi sebetulnya ada tata aturannya sendiri. Nah, ini kita di sub kedua, kita lihat suasananya pun sebetulnya hampir sama. Dapat dikatakan kita tidak bisa melihat sebuah atau sesuatu yang sebetulnya ini digunakan untuk apa. Termasuk ini juga, ini seperti sebuah tempat tersendiri yang ada seperti tataran kursi begitu yang mengarah kepada Gunung Salak, yaitu. Jadi sebagian orang atau saudara-saudara kita yang beragama Sunda Wiwitan itu menyarankan kita menghadap Gunung Salak menggunakan kursi yang ada di sub kedua tadi. Nah, ini juga merupakan situasi di sub kedua dan dapat dikatakan hampir saja kita juga tidak memahami seluk-beluk sub kedua ini dengan yang sub pertama. Jadi, tetapi
dari sisi pemahaman spiritual bahwa sub kedua ini adalah merupakan sub spiritual. Jadi di sini orang-orang dalam posisi spiritual lah di sini melakukan proses spiritual. Nah, kalau ini yang disebut dengan singgasana. Nah, singgasana ini merupakan tempat tertinggi yang dipercaya sebagai sebuah pusat kekuasaan atau bagaimana sebuah nilai-nilai ketuhanan.